Jadi artinya pada hari ini tidak ada alasan sedikit pun bagi Polda Metro Jaya untuk tidak menunjukkan kepada kami. Karena kami ini warga Indonesia, warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang, melakukan hak kami sebagai peneliti dan sebagai warga negara untuk memberikan pertanyaan, dan kami ini dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang sangat berat. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan semuanya. Jadi saya Dr. Tifa. Ya, oke. Ya. Jadi saya Dr. Tifa hadir ke sini semata-mata menghormati hukum yang ada di Indonesia ya, sesuai dengan undangan dari Polda Metro Jaya. Saya sesungguhnya secara langsung tidak berkaitan dengan undangan tersebut. Karena sekali lagi ini agar masyarakat Indonesia juga paham bahwa gelar perkara khusus ini atau GPK ini diminta oleh dua tim ya. Tim yang pertama adalah tim hukum, kuasa hukum, advokasi anti kriminalisasi akademisi, dan di mana saya bukan klien mereka. Ya, kemudian yang kedua adalah tim pembela ulama aktivis yang dipimpin oleh Profesor Egy Sujana. Itu juga saya bukan klien mereka. Tetapi saya pada saat wajib lapor hari Kamis bertiga diberikan surat. Nah, saya bertanya, saya akan hadir di GPK ini relevansinya sebagai apa? Karena supaya diketahui bahwa GPK yang pertama di tanggal 9 Juli 2025 terkait dengan kasus ijazah Joko Widodo ini juga, saya diundang untuk ikut menjadi ahli. Kami bertiga pada waktu itu, saya, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan satu lagi ahli pidana, Dr. Muhammad Taufik itu diundang sebagai ahli. Jadi jelas ya, legal standing saya pada saat GPK pertama itu jelas. Tetapi untuk yang kedua ini, GPK yang kedua ini, legal standing saya juga tidak jelas. Nah, oleh karena itu maka ini adalah itikat baik saya. Tetapi saya melihat bahwa GPK ini sebagai sebuah peluang bagus untuk masyarakat Indonesia agar kami 8 orang tersangka ini menjadi wakil dari sekalian semua rakyat Indonesia untuk sekali lagi menuntut ataupun meminta sebuah dokumen yang sudah 11 tahun menjadi bahan pertanyaan dari rakyat Indonesia. Bahkan membuahkan 2 korban yang dipidana, yaitu Pak Bambang Tri dan Pak Gus Nur ya. Untuk diketahui juga bahwa seandainya pada hari ini GPK kali ini ijazah tersebut yang sudah ada saksinya ya, bahwa ijazah itu ada di Polda Metro Jaya, sudah ada 3 saksinya. Yang pertama adalah kesaksian dari Bapak Joko Widodo sendiri pada tanggal 24 Juli 2025. Beliau ketika itu dengan alasan sakit, dengan alasan kesehatan, beliau diperiksa oleh Polda Metro Jaya di Solo. Di kediaman beliau menyatakan bahwa ijazah tersebut disita oleh Polda Metro Jaya. Artinya memang ijazah tersebut seandainya ada di sini, ada di kantor ini. Kedua adalah kesaksian dari Polda Metro Jaya sendiri yang menyatakan bahwa ijazah sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu kami, dan yang ketiga adalah kesaksian dari pemeriksa kami pada saat kami menjadi tersangka. Kami tanya apakah ijazah Joko Widodo ada di Polda Metro Jaya, mereka mengatakan iya ada. Nah, jadi artinya pada hari ini tidak ada alasan sedikit pun bagi Polda Metro Jaya untuk tidak menunjukkan kepada kami. Karena kami ini warga Indonesia, warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang, melakukan hak kami sebagai peneliti dan sebagai warga negara untuk memberikan pertanyaan, dan kami ini dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang sangat berat. Atas dasar hak warga negara, atas dasar hak kemanusiaan, sebaiknya Polda Metro Jaya menyampaikan kepada kami supaya ini semua menjadi jelas. Jadi apabila pada hari ini ijazah tersebut tidak juga disampaikan, ditunjukkan kepada kami, maka kami akan bertanya apa artinya GPK ini diselenggarakan. Ya, itu yang bisa kami berikan, dan selanjutnya nanti kami akan sampaikan kepada semua rekan-rekan wartawan yang mewakili rakyat Indonesia. Gelar perkara khusus insya Allah akan kami ikuti dengan saksama bersama dengan para PH kami, Bala RRT ya, sekali lagi. Saya juga sampaikan bahwa Bala RRT atau tim penasihat hukum kami ini tidak untuk mensubstitusi tim yang ada sebelumnya. Ya, ada tim penegak pembela keadilan di mana kami bertiga RRT itu menjadi klien mereka, tidak kemudian disubstitusi oleh tim Bala RRT ini ya. Kami mengharapkan agar semua tim itu bekerja sinergi demi kami para tersangka, demi rakyat Indonesia, demi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Mas Roy datang tuh. Masuk. Tas saya aman kan, Bang? Tas. Oh, udah. Ya. Alhamdulillah. Ya.
Ya, yuk. Udah, kali Bro. Tenang. Ya, baik. Ya, jadi alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi rekan-rekan semua mendengarkan dari RT, ya, dari Dr. Rismon dan juga dari Dr. Tifa, ya, kami bertiga RRT memang nanti akan menyampaikan beberapa hal, ya, terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon, dan intinya nanti akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Mohon bagi berikut. Ya, intinya ini. Jadi intinya adalah kita akan menyanggah seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Rismon. Kenapa kami ini ditersangkakan dengan dua pasal yang sangat berat, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang mana ironisnya saya selaku pembuat pasal itu dulunya itu tersenyum aja. Ini penyidik ini dapat masukan yang sangat tidak jelas, dapat bisikan-bisikan jahat yang mana ada orang yang hanya membaca Undang-Undang ITE tapi tidak mengerti maknanya. Intinya begini, kami nanti akan sampaikan bahwa persoalan ini dimulai dari awalnya ada dari mana. Orang yang membuat persoalan ini jadi gaduh adalah orang yang causa prima atau penyebab pertamanya adalah Joko Widodo sendiri. Yang pada tahun 2013, tepatnya tanggal 28 Juni, bertempat di salah satu kampus, ya, mengaku dengan sendirinya bahwa IP dia tidak ada 2 atau kurang dari 2. Dan itu tidak pernah diralat sampai dengan sekarang. Dan itu selalu kita mendengar berbeda-beda. Pada saat gelar perkara di Mabes Polri, kita mendengar data katanya IP-nya ada yang bilang 3,5, ada yang IP-nya 2,5 dan lain sebagainya. Dan terakhir kita bilang rektor sini mengatakan IP-nya 2,5 atau lebih sedikit, atau standarnya minimal 2,5. Ini kan aneh. Jadi dialah, kalau mau ditanya siapa penyebab gaduh, dialah yang penyebab gaduh. Kemudian apa? Persoalan ini dimulai dari ketika kemudian disebabkan oleh karena dilakukannya pasal 32 dan 35. Secara detail pasal 32 dan 35 di Undang-Undang ITE ada di sini. Intinya apa? Pasal ini digunakan sebenarnya kalau ada orang merekayasa barang bukti atau dokumen elektronik, mengunggah, memposting tanpa sengaja, membuat rekayasa atas barang bukti itu, menambah, mengurangi dan lain sebagainya. Pasal 35 ada orang yang kemudian membuat barang bukti elektronik yang tadinya tidak asli, kemudian dibuat asli. Nah ini kan lucu. Kalau kami dikenakan pasal 35, berarti memang barang elektroniknya itu tidak asli. Kemudian kami disangkakan membuat itu asli. Ini kan aneh ya. Jadi makanya kami nanti akan men-challenge ya, seperti kata Dr. Rismon tadi, akan men-challenge digunakannya pasal 32-35. Kenapa ini perlu? Karena ada beberapa peristiwa sebelumnya. Peristiwa pada tahun 2022, ketika Dr. Sigit Sunarta ini sah, dia adalah dekan Fakultas Kehutanan. Dia menunjukkan fotokopi di Fakultas Kehutanan. Oke, dia tidak layak atau dia sah-sah saja karena memang dia punya kapasitas dan juga untuk menunjukkan yang ditunjukkan hanya kopinya. Nah, menariknya pada tanggal 1 April 2025, seorang kader partai Gajah, cocok Gajah, nggak punya ijazah, ya, itu namanya Dian Sandi Utama, memposting pada tanggal 1 April dengan dia mengatakan, buat kalian supaya tenang lebarannya, ini saya posting yang asli. Ini asli, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya ini tidak asli. Kenapa? Bahkan dia layak digunakan di pasal 32. Satu, dia belum minta izin kepada orang yang katanya punya ijazah ini. Dia baru minta izin setelah dia posting. Yang kedua, dia membuat ijazah ini berbeda. Teman lihat, apa bedanya? Nggak ada ijazah Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan bentuknya trapesium atau mencas-mencas kayak gini. Ijazah itu bentuknya bagus, tidak kemudian miring kanan kiri kayak gini. Berarti Dian Sandilah yang sebenarnya kalau Polda Metro Jaya ini jujur dan objektif, dia harus kena. Sesuai dengan laporan Profesor Yusuf Henuk. Dian Sandi itu sudah dilaporkan oleh Prof. Yusuf Henuk, tapi tidak digunakan apa-apa. Kan aneh. Ya gitu. Nah yang kedua, pada acara Rakyat Bersuara di salah satu TV, tanggal 19 dan atau 25 November yang lalu, ada orang lain, namanya Andi Aswan. Mungkin ada di sini orangnya. Ya, sepertinya ada. Ya, yang kemudian ada orang lagi.